Jadi ada yang Iya, iya, namanya iya. Atlantic Immigration Iya. Program, itu yang pertama kan. Jadi mereka itu memperbolehkan untuk international student sehabis lulus bisa untuk daftar tanpa proof of fund. Kalau misalkan nggak berubah ya, karena kadang-kadang mereka suka Iya, berubah kan. Awalnya aja sebelum aku berangkat iya, namanya iya. AIPP gitu loh, sekarang jadi AIP, ya AIP. betul. Dan sekarang untuk orang-orang yang bekerja di manajer di food service udah nggak eligible kok untuk masuk Oh, AIP. oke. Mereka harus masuknya PNP PNP ya. Oh, sekarang. oke. Nah, jadi mulai beda lagi tuh designated Ya, company-nya lagi ya, gitu loh. ya. Nah, tapi waktu itu saya ngejarnya pertama itu. Nah, terus yang kedua Nova Scotia memang tax-nya tinggi, Ya, paling tinggi sih ya, sebenarnya. ya. 15% deh kalau nggak salah. Ya, cukup besar Iya. ya, cukup Dan besar. Ya. iya, tapi living cost di sini, apalagi di kota saya ya, saya kan kota kecil itu cukup murah. Aku mau ini nyapa Ya, dulu ya, Bro and Sis sekalian. Morning waktu Indonesia sekitar 9:30 pagi, persis. Cuaca hari ini cerah, tidak tidak mendung gitu ya. Pas nih untuk kita bisa ngopi nih, ngopi juga sambil dengerin studentnya Maple ya. Student Maple kali ini latar belakangnya dari dokter ya, dokter Priska. ya. Nah, nanti dia akan jelasin tentang gimana pengalamannya waktu di Kanada dan gimana pengalamannya waktu dia ambil course healthcare management ya di University of Cape Breton di apa University of Cape Breton di Nova Scotia di Nova Scotia. Nova Ya, Scotia, Sydney. Sydney ya, Sydney kotanya Sydney, saya ingat benar kayak Ya, Australia. ya. Coba ini di Sydney-nya di Nova Iya, saya Scotia. Australia, tapi ini di Ya, Nova Scotia. ya, ya. Oke, sebelumnya kita mau informasi sedikit ya untuk update dari Maple. Maple saat ini sudah kerjasama dengan 1.000 lebih institusi di berbagai negara, Australia, Kanada, Inggris, Amerika, dan terbaru kita ada kerjasama dengan Ireland ya. Jadi peluang Ireland ini cukup besar, salah satu negara di Eropa. Jadi untuk bro or sis mau ya cari sekolah mungkin little bit di dekat Europe lah ya, di Eropa mungkin bisa jadi alternatif juga nih. Kebetulan juga Ireland ini menawarkan dari sisi quality of life-nya juga tinggi, sisi education-nya juga bagus, dan juga mereka juga welcome banget sama international students gitu ya. Nah, kedua kita juga mau update kalau misalnya kita juga ada partner dengan institusi untuk memberikan student loan kalau Bro and Sis yang mungkin ada keterbatasan di dana gitu ya. Kita juga ada solusi nih mungkin untuk Bro and Sis kalian untuk yang mau ngambil baik itu bachelor ataupun di master, kita juga tim Maple bisa membantu gitu ya. Dan tentunya SK akan berlaku. Jadi apa syarat dan ketentuan berlaku. Nanti seperti apa itu nanti teman-teman Bro and Sis bisa kontak tim Maple ya, untuk informasi lebih lanjut. Dan kemudian update terakhir untuk Sis mau sekolah studi untuk harga yang sangat terjangkau juga bisa salah satu university dengan namanya Synergy University. Dia ada di negara Dubai. Dubai ini juga termasuk negara yang sangat advance gitu ya. Jadi Bro and Sis sekalian juga bisa ada alternatif kalau misalnya mau cari tahu mengenai negara Dubai itu seperti apa. Nah, oke.
last but not least, saya perkenalkan tamu kita yang spesial gitu ya. Ya dia juga kebetulan bersama kami, bersama Mepo, dan juga seorang dokter gitu ya, Dokter Priska gitu saya panggilnya. Welcome Dokter Priska, apa kabar? Halo, Baik, baik thank ya. you. How are you, Prof? Baik. Nah ini saya nggak berlama-lama lah. Saya langsung aja ke Dokter Priska, Sis Priska nih, ceritain mengenai pengalamannya dari milih major juga nggak gampang kan, milih major ini gitu, misalnya di healthcare management. Kenapa kok healthcare management? Nah ini kita langsung aja nih ke Dokter Priska. Silakan Dokter Priska. Go ahead. Ya, jadi awal ceritanya waktu itu memang udah pengen keluar negeri ya. Jadi semenjak waktu koas, memang waktu itu cari-cari ke negara-negara luar lah istilahnya. Dan waktu itu Kanada sebenarnya bukan pilihan pertama. Bukan pilihan pertama ya. Justru Kanada itu, iya bukan. Justru waktu itu saya milihnya malah pingin Jerman waktu itu. Karena kan Jerman ada kesempatan untuk bisa spesialis ya. Tapi akhirnya setelah dipikir-pikir, Jerman kan bahasanya susah ya. Karena saya juga nggak ada background belajar di Goethe juga, belum pernah menyentuh bahasa Jerman sama sekali. Jadi saya mikir, aduh di usia segini lagi koas, mikirin bahasa juga udah ribet ya. Koas kan udah jaga malam, wah udah nguras semua lah kayak mental energi dan lain-lain. Nah sampai akhirnya ya research akhirnya ke negara-negara yang lain, termasuk yang negara berbahasa Inggris, dan akhirnya ya sampai pas waktu saya lulus UKM PPD, which is lagi nunggu internship, karena kan biasanya kalau dokter habis lulus UKM PPD, kita kan langsung daftar untuk internship ya, untuk bisa dapat license, untuk kita bisa jadi practice as a doctor. Nah, dari situ mulai cari-cari, akhirnya ya lebih milih Kanada gitu loh. Dari antara semua, dan itu 2 tahun loh. Proses untuk milih negara aja 2 tahun gitu. Dan karena kan it's a big decision ya, kita kan nggak bisa sembarangan langsung keluarin duit, oh langsung keluar nih gitu kan, nggak mungkin. Nah, sampai akhirnya setelah pilih Kanada, bingung juga kan, pilih major, mau major apa. Nah, akhirnya saya cuma mikir gini, kalau di Kanada itu kan sebenarnya jalur spesialis ada, jalur untuk S2 ataupun postgraduate diploma yang kayak saya ambil itu pun juga ada. Gitu loh. Nah, sekarang tinggal lebih cocok mana nih? Ada goal untuk pingin PR, Kanada kan memang bermurah hati ya dengan PR, actually, to be honest. Dan dari situ ya saya mikirnya, oh ya udahlah kalau kayak gitu untuk step one-nya coba saya ambil istilahnya S2 dulu atau enggak postbac diploma atau postgraduate program kan. Dan waktu itu sempat milih antara pingin public health atau enggak healthcare management. Nah, kenapa? Karena kalau public health itu waktu saya di FK saya udah pernah belajar itu. Nah, cuman kan kalau misalkan mau didalemin lagi, itu bisa gitu loh masuk public health. Jadi istilahnya kan banyak juga kan, dokter itu kan gak hanya spesialis ya untuk apa ya, pursue their career gitu loh. Jadi ada ke public health, ada jadi scientist, ada yang jadi di bagian farmakologi alias untuk obat-obatan, ada juga yang bahkan jadi guru atau bahkan ngambil di bidang hukum gitu loh, untuk hukum legal dan ethical issues untuk medical. Nah, dari situ saya mulai milah-milah kan, kalau healthcare management itu lebih ke memanage healthcare istilahnya. Jadi kita lebih ngomonginnya ke arah yang bisnis sebenarnya. Dan itu akan dilatih lebih ke leadership yang dimana apa sih sebenarnya seorang healthcare itu, apakah seorang leader di healthcare itu harus bagaimana. Nah, sedangkan kalau public health itu lebih ke bagaimana kamu membuat prevention, bagaimana kamu membuat satu policy. Walaupun memang healthcare management kadang ada sedikit subjek tentang itu ya, tentang belajar tentang policy, belajar tentang legal and ethical issues, ya kayak contoh misalkan eutanasia, aborsi, gitu-gitu kan itu hal yang ya itulah ya
field yang memang harus dibahas. Terus juga tentang gimana health risk assessment dan lain sebagainya. Itu sebenarnya healthcare management juga dapat. Nah, cuman healthcare management lebih dilatih untuk kamu menjadi leader di healthcare. Sedangkan kalau public health ya lebih ke membuat policy dan lain sebagainya seperti itu. Tapi both ways bisa kerja di healthcare manapun, mau itu di rumah sakit, mau itu di organization, let's say if you want WHO, atau even simple aja deh kayak di sini kan Nova Scotia punya yang namanya Nova Scotia Healthcare Authority. Nah, kalau bisa di situ juga bisa kerja, atau mungkin mau di bagian elder care, atau mau di klinik ya sama dokter, atau mau dimanapun, pokoknya yang berhubungan dengan healthcare, atau bahkan perusahaan farmasi pun juga bisa masuk gitu loh, kalau untuk healthcare management. Jadi lebih broad lah enaknya. Gitu. Dari apa backgroundnya Dr. Priska as a doctor, medical doctor ya tentunya. Nah, masuk ke dunia healthcare begini cepet gak sih intinya apa namanya kopnya gitu? Adaptasinya maksudnya? Ya, adaptasinya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi ini kali ya. Well, to be honest, like my first course is actually accounting, and itu agak susah sih menurut saya accounting. Dia harus saya belajar masuk ya. kedokteran bukan untuk iya. Okay. Tapi di satu sisi memang harus ngerti accounting sih, karena kan kita juga sebagai leader kan juga harus ngerti budgeting ya. Iya. Jadi semuanya kayaknya jadi belajar tuh gitu ya. Iya, betul. Bahkan kita juga belajar organizational behavior. Jadi itu course yang mempelajari tentang gimana kamu tuh melihat orang dalam workplace gitu loh. Apa yang legal dan ilegal yang dilakukan di Kanada kalau kamu kerja, dan gimana cara kamu menerima orang dan istilahnya membaca orang lah, kira-kira ini untuk bangun tim kamu gimana nih, kayak gitu. Itu ada tuh pelajarannya pas di semester 1. Sama waktu itu saya ambil healthcare workplace communication, jadi diajarin gimana cara bikin caption sosial media, diajarin untuk gimana kirim email yang baik dan benar gitu di sini. Terus diajarin untuk gimana presentasi yang benar gitu. Kita bahkan waktu itu kemarin aja saya bikin research ya untuk presentasi itu tentang hypertension for elder people in Nova Scotia. Itu harus dipresentasiin dan dinilai benar-benar cara ngomongnya gimana gitu loh, cara penyampaiannya, terus cara gimana kita membawa diri di depan, dan itu ya dikritik kadang-kadang kayak misalkan, iya kamu kurang di sini, kamu terlalu cepat ngomongnya kayak gitu, dan ada nilainya kayak gitu. Jadi ya itulah. Itu tugas kelompok atau sendiri ya? Yang presentasi tugas kelompok, tapi ada lagi yang namanya final writing paper, itu tugas sendiri. Oke. Iya, jadi kita ada satu kasus. Jadi sebenarnya dikasih sama profesornya waktu itu 3 kasus. Nah, dari 3 kasus ini suruh pilih. Nah, kebetulan saya pilihnya tentang, waktu itu ada kasus tentang gimana dokter itu sedang praktek di klinik, dan terus habis itu ada masalah tentang istilahnya ada language barrier lah antara pasien sama dokter, sampai akhirnya pasien ini dapat treatment yang salah, dan habis dapat treatment yang salah, pas waktu pulang ke negaranya malah dia nggak terima. Karena apa? Karena kok dokternya nggak pakai Google Translate at least untuk ngomong ke saya gitu, walaupun kalau saya nggak bisa ngomong. Nah, gimana cara kamu sebagai leader untuk menghadapi itu? Nah, itu ada writing papernya. Wow. Nah, iya gitu. Nah, ini kan tadi kan udah sekilas kan ya, kenapa kok milih healthcare sesuai dengan pilihannya dari Dr. Priska. Nah, sebelumnya tentu pasti habis setelah milih majornya, terus milih Kanada. Nah, prosesnya seperti apa nih, Dr. Priska? Smooth kah atau seperti apa? Prosesnya melelahkan sebenarnya. Karena awal-awal nyari itu kan pas koas ya. Koas kan pas masa sibuk. Jadi ya sambil, ya waktu itu belum all out sih nyarinya, makanya kenapa bisa 2 tahunan. Tapi pas waktu udah selesai lulus, terus saya internship kan, dan kebetulan saya internship di salah satu rumah sakit pemerintah di kota Jawa Tengah. Dan di situ ya saya mulai
carinya mulai greget nih, kayak oh ini harus dapet nih, karena apa? Habis internship saya mau ngapain lagi gitu loh. Bisa sih sebenarnya saya bisa praktek di klinik atau misalkan di istilahnya di rumah sakit lah sebagai RMO atau bagaimana. Cuman saya nggak mau terlalu buang waktu gitu loh, karena ya saya mikirin umur juga. Terus juga saya juga baru fresh graduate, mumpung lagi pingin belajar dan lagi ada jiwa explore gitu ya. Dan saya juga belum ada tanggungan kan, saya kan belum punya keluarga sendiri dan lain sebagainya. Jadi memang uh, ya saya pikir ya this is my golden era lah untuk bisa maju forward lagi gitu loh. Dan akhirnya selama pas waktu itu saya ingat banget kan, saya cari-cari itu sambil, karena saya kerja di rumah sakit pemerintah, saya juga kerja di emergency. Nah, apalagi pas kerja di emergency itu pas lagi masa pandemi COVID yang second wave. Jadi ya bayanginlah hektiknya seribet apa. Nah, dari situ saya cari-cari iseng kan di Instagram dan lain sebagainya. Ya udah, waktu itu kan ketemu Maple gara-gara si ini siapa? YouTuber Kanada. Bang Panda, YouTuber Bang Kanada Panda. kan ada yang ngepost. Ya, ada yang ngepost. Nah, terus habis itu saya mikir, oh boleh nih coba ditanya gitu kan. Terus akhirnya ya udah kan, dari situ kan ketemu Ko Andrew, terus habis itu kita kan milih course bolak-balik tuh berkali-kali. Berapa bulan ya? 2 kali ya? 2 bulan kayaknya milih. 2-3 bulan. Iya, total 6 bulan dulu sebelum. Iya, 6 bulan tuh nyari-nyari kayak begitu sampai visa kelar. Iya. Iya. Itu benar-benar ini ya. Terus sampai apa? Akhirnya pilih ke bukan mungkin kota apa nih di kota Nova Scotia? Maksudnya ada Nova Scotia. Pilihan utamanya sih ada jalur PR yang memang gampang sih di Nova Scotia. Jadi ada yang namanya Atlantic Immigration Program, itu yang pertama kan. Jadi mereka itu memperbolehkan untuk international student sehabis lulus bisa untuk daftar tanpa proof of fund. Kalau misalkan nggak berubah ya, karena kadang-kadang mereka suka berubah kan. Awalnya aja sebelum aku berangkat namanya AIPP gitu loh. Sekarang jadi AIP. Dan sekarang untuk orang-orang yang bekerja di manajer di food service udah nggak eligible kok untuk masuk AIP. Mereka harus masuknya PNP sekarang. Nah, jadi mulai beda lagi tuh designated company-nya lagi gitu loh. Nah, tapi waktu itu saya ngejarnya pertama itu. Nah, terus yang kedua Nova Scotia memang tax-nya tinggi, paling tinggi sih sebenarnya. 15% deh kalau nggak salah. Iya, cukup besar ya. Iya, tapi living cost di sini, apalagi di kota saya kan kota kecil itu cukup murah. Nggak begitu besar. Jadi paling estimasi ya. Nggak apa-apa, terusin tuh. Oh iya, paling estimasi ya sekitar 10.000 lah per tahun. Itu kalau ngirit banget ya, maksudnya ngirit lah. Tapi kalau di sini kan ya pastikan kita masak sendiri. Terus habis itu kita juga jadi bisa masak ruangan ya, juga pasti ruangan murah. Iya, jadi bisa masak. Tapi makanan Indo susah, cuy. Susah ya. Bukannya di biasa ada Asian store di sana, grocery something like that. Ada sih Asian store, cuman hanya one Asian market yang memang dia itu menyediakan makanan Indonesia, tapi juga cuma limited gitu loh. Kemarin aja aku cuma dapat santan kok, santan kara. Kara ada juga ya sampai sana ya. Ada santan kara, sama itu tuh lipetan yang buat martabak itu loh, martabak tahu yang bisa dibuat spring roll juga. Nah itu tuh. Iya. Kalau bumbu-bumbu itu loh, bumbu monik nggak ada ya, nggak sampai sana ya bumbu monik. Bumbu-bumbu nggak ada. Di sini kebanyakan bumbunya Chinese food, yang buat Chinese food atau Korean food atau Philippines biasanya, atau nggak Thai food. Iya, karena di sini kan banyak Filipinos sama banyak India juga banyak tuh. India sama banyak banyak Chinese juga, Chinese people di sini. Jadi iya, jadi
Tapi paling banyak India sih, majority kayak 80%. Even like in my class, 80-90% Indian sih. Indians everywhere right now. Di mana-mana Indians Yeah, sekarang ada. Indians everywhere right now. Everywhere, But yeah. yeah, even like in my class juga banyak sih. Oke. India lah pokoknya. So, kalau mau ke Nova Scotia sendiri dari Sydney berapa lama ya, Dr. Priska? Jadi dari kita kan waktu itu saya terbang dari Toronto. Toronto itu sempat nginep seminggu di sana, pengen experience aja lah kotanya gimana. Terus lanjut ke Halifax. Nah, pas waktu ke Halifax, terbang lagi ke Sydney. Nah, sebenarnya bisa sih kalau lewat jalur darat ya, dari Halifax ke Sydney. Itu sekitar kalau pakai car itu 4 jam. Tapi kalau pakai bus itu 6 jam. Nah, kenapa? Karena bus itu sering stop-stop kan dari satu kota ke kota lain. Iya, jadi 6 jam. Gak bisa ini kan, faster like mobil pribadi ya tentunya sana. No, yeah. Ya. Beda. Ya, kita juga bisa persilakan bro and sis mau nanya juga bisa ya, langsung drop questions di chat, dan juga bisa pakai mic-nya juga bisa ngobrol, tinggal raise your hands, kemudian bisa langsung di-on-kan mic-nya. Ini juga ada yang nanya nih, suka duka apa nih selama di sana dari Pak Iwan? Gimana Dr. Priska? Suka duka. Ya. Sukanya sih banyak ketemu orang baru ya. Ya. Jadi nggak hanya orang Indonesia saja. Dan kebetulan di univ saya cuman satu-satunya orang Indonesia di Cape Breton University. Wow. Jadi satu challenge yang baru kalau kita semua harus ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi ya otomatis ya kebiasa untuk ngomong bahasa Inggris sih. Jadi improve my English. Itu apa tuh? Suka atau duka tuh? Nah, ya itulah ya. Nah, untuk ini pokoknya kayak kan ada kayak semacam ini nggak sih? Ada kan jauh dari mana-mana. Ini kan the first time that far from home, I think. From hometown. So you feel like like alone or something like that. Yeah. Well, actually pas waktu pindah ke Kanada as overall ya, rasanya sih beda ya. Cuman Toronto rasanya kayak Jakarta sih. Waktu itu kan saya pernah bilang kan ke Ko Andrew, rasanya kayak Jakarta, cuman udaranya lebih bersih gitu aja. Oke. Terus kalau di Nova Scotia ini karena kota kecil, jadi kan mereka lebih hiburannya nature. Jadi lebih banyak lihat laut, karena kan di Atlantic Province ya, lebih banyak laut, terus juga banyak untuk hiking kayak trail gitu. Kita di sini ada yang terkenal namanya Cabot Trail. Nah, waktu itu kemarin pas summer aku ke sana tuh, itu seru sih hikingnya, kayak bisa lihat danau, terus pohon-pohon. Nanti juga pas fall, pohon-pohonnya berubah jadi warna oranye-oranye gitu kan. Katanya bagus juga sih. So ya gradasi gitu ya. Oh, so nice. Nah, even like my roommate juga bilang kalau bagus sih, karena kebetulan kan my roommate is Canadian dan dia memang orang asli Cape Breton dari dia kecil sampai dia gede gitu loh. Jadi she kind of knows like how it's going here, so yeah. Wow. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan nih. Itu. Dukanya sih paling. Udah ada banyak pertanyaan. Dukanya sih paling itu sih. Ya. Oke, ini yang dari langsung aja ya, kita bacain pertanyaan ya. Dari Sis Yeni Kurniawati nih. Dia nanya, bisa dipakai nggak ijazah dokternya untuk jadi dokter di Kanada? Nah, gimana tuh? Dokter as if praktek atau gimana? Mungkin kalau praktek ya, maksudnya ke pasien atau gimana? Kalau misalkan praktek ke pasien, itu lebih ke ini. Jadi sebelum bisa praktek di Kanada, itu ada yang namanya MCCQE. Ya, kalau tahu itu mirip kayak USMLE Amerika lah. Jadi kalau Amerika kan harus lewatin USMLE 1, USMLE 2, baru nanti habis itu dia baru bisa pemilihan untuk residensi. Residensi kan sekolah spesialis. Nah, kalau di Kanada, sebelum masuk MCCQE 1 dan MCCQE 2, harus dilihat dulu
ijazahnya itu dari universitas mana. Apakah universitas itu eligible masuk di Kanada atau setara dengan Canada Institution atau enggak. Itu ya. Nah, website-nya namanya World Directory of Medical School. Oke. Jadi, Jadi ya gimana, Dok? Ya, intinya jadi search di website itu, ketik aja nama universitasnya, nanti habis itu search di bagian detail atau apa gitu. Nanti ada tulisannya apakah dia diterima di Kanada dan diterima di Amerika atau bagaimana, kayak gitu. So, kalau kebetulan basicnya bisa, cuma harus ada penyetaraan itu ya, bisa apa enggak di lembaga itu ya. Jadi untuk bisa masuk MCCQE di Kanada itu harus bisa masuk ke yang World Directory of Medical School ini dulu. Jadi harus lihat dulu, karena kalau misalkan ternyata universitasnya tidak diakui di Kanada, otomatis harus ngulang lagi kuliah kedokteran di Kanada. Kalau memang masih mau di Kanada. Which is mungkin butuh berapa tahun lagi ya? 4-5 years, 7 years. 4-5 years, oke. Ya, sebenarnya kasihan ya, maksudnya Kanada padahal butuh dokter loh, tapi mereka masih susahin dokter. Iya, mereka tetap untuk dari sebelum ini tetap ya itu memang PR-nya mereka ya. Iya, itu PR-nya mereka sih, dan di sini pun juga shortage of doctor, apalagi family doctors. Susah banget cari family doctors di sini. Oh, so but ada hospital, big hospital kan sana ya? Di sini ada yang namanya Cape Breton Regional Hospital. Terus di sini juga ada satu tempat namanya Glace Bay. Di sana juga ada yang namanya Glace Bay Hospital. Terus ada lagi North Sydney, itu North Sydney something apa gitu saya lupa. Tapi yang paling gede Cape Breton Regional Hospital. Itu pun juga banyak trouble-nya juga sih, karena kebanyakan dokter di sini kan dokter-dokter yang tua. Dan kebanyakan rata-rata udah mau retired. Nah, dan mereka kekurangan dokter. Karena dokter mudanya biasanya di kota yang besar ya berarti ya. Betul. Karena kan gaji di sana jauh lebih besar. Even though living expense-nya juga gede ya. Tapi kan dokter itu kan, apalagi kalau spesialis, minimal kan 200.000 per tahun. 200.000 dolar per tahun. Kayak family dokter aja kan 200.000 sampai 300.000 per tahun. Nah, untuk satu semesternya sendiri ambil berapa course ya di sana untuk one semester? Satu semester 3 course. Oh, 3 course ya berarti ya? Iya, tapi kalau di tempat saya nanti di bulan September tahun depan ada internship. Jadi itu dihitung sekolah dan dihitung kerja dan dihitung dan dapat gaji sih. Oh, oke. That's nice. Yeah. Nah, ini dari Sis Megasari ini nanya, untuk kerjaan tidak akan praktis as a doctor ya, kalau yang ketemu pasien gitu ya, berarti Dr. Priska untuk healthcare management ini. Iya, kalau healthcare management nggak akan praktis seperti dokter sih. Dia medical akan doctor seperti, ya, beda ya, medical. Tapi dia kayak ini loh. Kalau misalkan dokter tahu ini kayak MARS, Magister yang manajemen administrasi rumah sakit. Ya, itu mirip kayak begitu kalau di sini. Cuman bedanya di sini lebih broad, di mana nggak hanya di hospital gitu loh. Kadang kan kalau Mars lebih ke hospital ya. Lebih spesifik ya hospital. Tapi kalau yang ini dia bisa kemanapun ya berarti ya. Iya, tapi ya related dengan healthcare ya. Iya. Bukan maksudnya tiba-tiba ke yang maksudnya hospitality beda ya. No, it's different. That's a huge difference ya. Nah, ini dari Sisput nih. Halo, Dr. Priska, bisa spill basic prepare seperti IELTS-nya gimana sebelum datang ke Kanada dan effort paling susah selain finance apa ya? Silakan. Oke. Saya sebenarnya nggak pakai IELTS, saya pakai Duolingo. Ya. Untungnya karena pas pandemi. Ya, ini nih informasi. Ya. Pandemi kemarin Duolingo masih jadi masih jadi satu opsional ya, optionnya sangat bagus gitu ya waktu itu. Betul. Dan Duolingo-nya Dr. Priska sih tinggi sekali waktu itu. Lebih dari 120 ya, 125. 135, oke. Ya itu bisa dipakai juga kalau masih uninya masih pakai, tapi tergantung masing-masing uni atau college yang masih mau pakai
Karena kan waktu itu kan waktu third Priska sana kan pandemik ya. Iya, Masih betul. ya Tapi masih pandemik. kayaknya Cape Breton masih bisa deh kok. Masih ya, Kayaknya deh. masih yang Masih oke kayaknya. nanti Tapi bisa. Ya coba aja cek website-nya sih. oke. Heeh, Tergantung college dan uni. Nah, kebetulan Cape Breton masih ya. Saya pikir oke, setahu saya nanti ya, bisa. tapi cek aja lagi, takut Nanti bisa salah. dicek lagi. Oke. Bisa cek sama tim Maple ya nanti. Nah, ini dari Sisniken berarti masuknya struktural ya. Iya, Seperti itu structural. kah? Ya. Ya struktural ya, Mars kayak semacam Mars untuk hospital ya, Iya, Sisniken. cuma bedanya ini kan postgraduate diploma. Jadi Ya, di bawahnya ya, master, tapi di ya. atasnya bachelor degree. Ya, ya. Ini dari sisi ini, kalau Helga IELTS-nya harus 7 ya ya almost like that. Minimal enam Iya, setengah ya, minimal 6,5 ya, betul. Priska, Dr. Duolingo Priska. aja 125 Iya, mereka iya. mintanya. So better nilainya pasin, maksudnya tinggiin deh. Maksimalin. Jadi kalau bisa ya 7 atau sampai untuk Duolingo 125 lebih lah minimal gitu Iya. ya. Oke. Nah, apa tantangannya lagi nih? Sekarang kan Dr. Pris kan ini ya part time ya. Apakah part time? Iya, part-time. Part time saya. Nah, Iya, bagi part-time. waktunya gimana nih? Tipsnya. Uh, well, kalau part-time sih sebenarnya baru dapat kan bulan Juli ya. Jadi pas waktu summer juga, ya kebetulan juga lagi selesai kelas. Nah, cuman mungkin nanti karena kebetulan saya kan kerjanya di tempat bisa atur waktu, benar-benar fleksibel. Ya. Dan enaknya di tempat kerja saya sekarang itu mereka itu lebih kayak apa ya istilahnya. Jadi misalkan 20 jam nih, mereka mau kasih misalkan 18 jam atau 15 jam gitu lah ya. Ya. Nah, itu mereka langsung patokin dalam satu hari langsung 8 jam. Jadi karena kelas saya kan cuman 3 hari ya, ya kan. Jadi ada satu hari kosong, nah mereka fullin tuh biasanya langsung 8 jam. Jadi kan langsung bayarnya langsung schedule-nya gitu kan, gede. mereka udah Kayak tahu gitu. schedule-nya Dr. Iya. Priska di depan ya. Dr. Priska kasih schedule-nya ke mereka ya, ke manajemen. Betul. Jadi memang kasih kayak time availability lah. Oke. Karena mereka tahu sih rata-rata kalau part-time job itu apalagi student ya, mereka akan prioritaskan student tuh untuk belajar dulu. Oh, oke. So, nah untuk baginya, so far is okay ya. Bagi waktunya so far is okay. Tidak ada. So far so good lah. So far so good. Karena kan pasti akan disesuaikan dengan jadwalnya Dr. Priska gitu kan. Betul. Mereka akan selalu minta setiap bulan soalnya. Nah, ini pertanyaan langsung nih dari Sisniken. Untuk kerja part-time-nya apakah bisa mengcover living cost? Bisa nggak, Dr. Priska? Kerja part-time bisa cover berapa persen lah dari living cost-nya? Mencakup living cost dan groceries. Saya kan rent sekitar 500 something ya ruangan untuk satu room. Oh, oke. Terus groceries kan biasanya saya patokin sekitar nggak boleh lebih dari 300-an lah. Groceries itu bukan hanya groceries makanan ya, tapi maksudnya kayak ya misalkan sabun lah, terus habis itu buat ya sehari-hari lah household atau makanan dan lain sebagainya itu saya patokin nggak boleh lebih dari situ. Dan itu cukup sih, karena di sini kamu kan kerja 20 jam kan logikanya. Jadi kalau kerja 20 jam itu bayaran untuk Nova Scotia itu sekitar $13. Nah, jadi $13 itu ya 13,35 sih to be exact. Jadi 13,35 per hour. Nah, itu kalau misalkan dapat 20 jam aja itu udah hampir istilahnya sekitar 500-600-an dan sebulan tuh bisa 1.000 sebenarnya. Cuman karena teksnya mahal jadi mereka kadang suka cut dari situ kayak gitu. Cuman walaupun teksnya mahal sekalipun tetap bisa cover sih. Selama ini sih bayar rent sendiri sih. Jadi ya udah. Udah ini ya, udah lumayan lah mengcover lumayan. Cuman kalau cuma tuition fee awal-awal nggak bisa. Ya, untuk awal-awal tentu kita juga ada paling enggak
dana untuk itu ya. Kalau Dana misalnya darurat. dana darurat, betul. Kalau Iya, jaga-jaga, harus ada saving dulu sih memang. bener-bener ya. Kan awal pasti jobless, nggak mungkin nggak jobless. Nah, seperti itu. Nah, untuk ininya challenge juga untuk nyari part time-nya sendiri di sana. Cukup challenge sih, karena ini kan kota kecil, jadi job opportunity-nya less. Cuman memang harus berjuang, harus berjuang untuk memang cari sih. Kayak aku aja kemarin bener-bener datang dari satu tempat ke tempat lain gitu, dan bersyukurnya sih harus ketemu network sih supaya bisa reference ya, bisa dapat reference. Karena kalau di sini dapat reference pasti akan jauh lebih dapat kerja lebih cepat sih. Oke, nah ini dari Niken juga mau nanya mengenai apakah di Cape Breton sendiri dia offer semacam ini nggak apa namanya scholarship nggak sih, Priska? Jadi kalau scholarship untuk masuk sih nggak ada ya, maksudnya karena mereka lebih mengutamakan Canadian citizenship untuk dapat scholarship, itu pertama. Tapi kalau misalkan nilai bagus, itu ada yang namanya academic in-course scholarship. Jadi average score-nya itu untuk GPA-nya harus di atas 80%. Oh, 80%, which is sekitar berapa? 3 lebih ya? 3, GPA 3,3 ke atas ya. Mereka harus average-nya di atas 80. Nanti GPA-nya ada tulisan nanti 90 berapa atau 80 berapa, itu overall GPA-nya harus kayak gitu. Itu sama dengan internship. Internship juga nggak boleh di bawah 70% nilainya. Kalau di bawah 70% nilainya nggak boleh internship, harus ikut yang namanya capstone project. Iya, di sini agak strict sih. So ya, kalau karena mau ikut internship ya. Internship kan sangat penting ya kita untuk ini ya. Paling nggak kan untuk Canadian experience. So don't waste internship ya, berarti ya tetap Priska. Iya. Jadi harus benar pakai waktunya. Jadi jangan fullin kerja terus, tapi juga bagi waktu dengan study otomatis, gitu kan ya tetap Priska. Betul. Jadi karena juga healthcare kan. Ya. Ya healthcare begitu. Ya, so bro and sis jangan ininya aja. Oh pengen kerja nih, pokoknya ke sana untuk kerja. Tapi jangan. Ini kan studi ya, jadi kita harus selesaiin dulu studi kita. Jadi supaya nanti internship kita juga dapat dan juga tujuan kita juga tercapai gitu ya. Nah, terus yang untuk sis Megasari nanya mengenai Duolingo. Duolingo ini yang dimaksud apps Duolingo. Yaitu kalau untuk Duolingo tinggal dicek aja di websitenya ada tuh sis Mega ke duolingo.com kalau nggak salah ya. Jadi sis bisa cek di sana dan juga bisa praktis dulu sebelum ujian. Jadi simple kok Duolingo, cukup simple. Jadi silakan aja cek di sana. Ya, atau tanyain juga ke tim kami, tim Maple juga akan membantu kok. Kalau sis Mega mau mau tes atau mau cari-cari info ya. Nah, untuk kemudian ada yang nanya nih mengenai biaya hidup Nova Scotia so far nggak terlalu tinggi ya berarti ya selama ini. Nggak sih, nggak terlalu tinggi. Mungkin sebulan 1.000 kali ya. 1.000 ya? Oh, oke. 1.000 lah, 1.000. Kalau mau living fancy and luxury 1.200 lah, 1.500. Itu luxury ya. Kalau di Vancouver mungkin bisa 1.500 tuh. Untuk cari ini sendirinya 1.000 ya. Iya, kalau di sini sih makanan luar tetap mahal ya. Cuman maksudnya harus untuk hidup sih di sini nggak terlalu mahal banget sih. Beda dengan Vancouver. Ya, aku tahu Vancouver. Iya, betul. Nah, pengalaman ini nih untuk cari awal-awal untuk cari accommodation. Nah, seperti apa tuh accommodationnya, sis? Dokter Priska. Wah, itu ribet tuh. Nah, kasih tips-tips dikit dah, gitu. Jadi saya kan waktu itu sebelum pindah ke Kanada, setelah keterima, dia kan saya ada join grup kayak namanya Cape Breton Community lah di Facebook, karena memang di offer letternya ada tulisan setelah visa kelar coba join Facebook group untuk bisa cari-cari. Nah, dari situ biasanya kalau mau cari rumah itu kan bisa di Facebook Marketplace atau Kijiji kan, atau Crate ya kan, betul. Nah, cuman entah kenapa setiap kali saya chat nggak ada yang balas saya.
Oh. Jadi pusing tuh. Nah, bingung kan, waduh gimana nih, gak ada yang bales, apa karena saya masih di Indo gitu loh. Ya. Apalagi di sini orang tuh cepet-cepetan. Jadi kayak misalkan Oh, nih, oke. ya jadi misalkan hari ini posting nih, kayak tren saya sekarang ini, saya dapat teman Kanada saya yang upload itu hari itu juga, saya dapat hari itu juga, langsung hilang hari itu juga. Oh, wow. Jadi Berarti kayak begitu. cepet-cepetan ya? Iya, Siapa cepet-cepetan dan cepat, itu. ya dia pasti Iya, dapat. iya, iya. Dan itu nggak hanya untuk foreigner juga, untuk Mhm. sesama Canadian juga kayak gitu. Ya, ya. Jadi memang apa ya, pergerakannya cepat. Nah, akhirnya sampai bingung kan, udah mau deket-deket hari berangkat juga, akhirnya ya udah diputusin untuk udah deh coba tinggal di dorm dulu. Nah, Mhm. akhirnya ya udah saya coba tinggal di dorm. Dan waktu itu kan sempat baca-baca ya, kalau dorm itu kan ekspektasinya harus 4 bulan stay di sana gitu kan. Nah, tapi saya beruntung ternyata untuk May intake, apalagi di summer course, itu bisa keluar kapanpun dan bisa Oh, oke. di-refund. Tapi kalau masuk di fall intake atau winter intake, Ya. nah itu fix deh, harus 4 bulan. Kalau Oh, oke. misalkan keluar sebelum the agreement date, Ya, itu ya. nggak akan refund, kayak Oh, gitu. oke. Nah, akhirnya ya sambil kan saya kuliah, fokus dulu kuliah kan, sambil cari kerja, cari Ya, rumah juga. ya. Nah, sampai akhirnya setelah bulan Juni ya kayaknya. Iya, setelah bulan Juni saya dapat rumah ini nih yang buat saya sewa sekarang nih. Ya. Dan itu udah termasuk semua, udah termasuk electricity, udah termasuk water, udah termasuk heater, sorry. Dan udah Mhm. termasuk kitchen juga dan share bathroom dan private room gitu dan udah full furnish. Wow, that's Iya. yeah. I Jadi mean, good deal kan. yeah, Jadi good deal, iya, good deal. iya, jadi saya langsung, oh iya, dan ternyata orangnya baru upload hari Sabtu, saat itu juga saya datang. Jadi pagi-pagi So di-upload udah lucky ada ya. 5 orang yang message. Iya, udah ada 5 orang yang message termasuk saya. Tapi Ya. kebetulan dia bales saya, yang lain gak dibales. Terus dia bilang, ya sudah kamu datang saja siang ini. Ya udah, akhirnya saya sama ada kan satu orang Indonesia juga di Sydney, dia nikah sama lokal nih, anterin saya kan ke sini. Terus ya kita lihat kan rumahnya bagus. Ya, Terus ya, habis itu semua juga udah full furnish gitu ya. kan. Terus dapat bednya juga queen bed lagi, jadi gede gitu kan. Wow. Terus ya jadi dan itu sekitar 500-an lah, 500-600 lah range-nya kayak begitu. Nah, itu udah termasuk semua. Terus juga saya nggak perlu beli utensils karena my Canadian roommate bilang udah kamu pakai utensil saya aja nggak apa-apa gitu. Terus di belakang kan ada taman kan. Nah, dia bilang kamu boleh ntar nanti duduk-duduk di taman belakang juga nggak apa-apa, it's okay kayak gitu. Jadi memang roommate-nya juga friendly, terus Ya. juga ruangannya bagus, ya udah akhirnya ya saya langsung ambil. Dia bilang katanya oh ya udah partial payment dulu aja. Nah ya udah akhirnya Oh, partial oke. payment. Ya. Terus dia bilang oke, saya take off ya ads-nya. Jadi ya udah ads-nya hilang. Just Hari it itu ya. dia post, hari itu dia hilang. Iya. Oh, it's Jadi nice. gitu, iya. Makanya kenapa banyak orang-orang kayak teman-temanku yang dari India itu suka datang lebih awal. Kayak misalkan nih harusnya masuk September, dia Ya, datang ke sini tuh bulan Agustus, misalkan di awal Agustus kayak bulan 10 ya, Agustus atau ya. 17 Agustus gitu. Karena ya itu mereka proses untuk cari Proses untuk rumahnya itu ya, kan ya. harus, iya, dan kadang Benar. kan kalau kita lihat di Kijiji belum tentu rumahnya seperti yang di foto Ya, gitu loh. ya, ya. Karena saya pernah waktu itu datang ke rumah, harganya $450, tapi pas waktu saya ke sana tuh, pertama, lantainya retak, itu pertama. Hmm. Terus kedua, ukuran kamarnya tuh setara dengan kayak kloset Oh, lemari itu loh, kecil banget. kecil banget ya. Oh, Terus yang ketiga, stair ke basement untuk cuci baju itu pun juga retak. Jadi kayak mereka bilang harus hati-hati ya ntar turun soalnya takutnya suka ada orang yang kesandung terus jatuh. ya, Nah sekarang dengan harga seperti itu, dengan keadaan seperti itu harga 450 kan nggak worth it. ya, betul. Nah Nah, padahal di untuk foto bagus. ya. Nah, untuk laundry sendiri sudah ada ya, termasuk laundry di ya, Di sini apartemen ada di situ laundry. ya. Ya, Oh, oke. laundry udah termasuk, electricity termasuk, pokoknya semua udah termasuk dan kamar Full juga full full furnished. full furnished, oke. Ya, Wow, it's nice. Terus iya. ini pertanyaan dari Sisni Ken lagi. Canadian citizens welcome nggak sih nama foreigner? Especially Kalau Nova Scotia seperti apa di Sydney? Sydney Cape sendiri. Bretoner itu terkenal suka small talk. Jadi kalau misalkan di bus, Mhm. mereka itu suka bantu imigran.
kayak misalkan bus driver gitu ya. Dan di sini tuh punya accent ya. Kan namanya Nova Scotia, dia punya accent. Karena di sini orangnya kan zaman dulunya kan nelayan, kayak fisherman kan. Jadi kadang kalau ngomong what's going on kayak gitu loh. E-nya Nah, masih kadang ya kan ada what's going on terus juga bilang misalkan kita mau bilang let's go boy gitu kan biasanya ngomong boy. Kalau di sini let's go boy. Boy. Jadi kadang orang imigran suka nggak tahu tuh kalau misalkan what's going on nah kita bingung kan, kita jawabnya nothing's going on, padahal sebenarnya what's going on itu adalah how are you. Kalau dibilang what's going on bisa bilang well not so bad, or oh well fantastic thank you, or great gitu kan. Berarti satu pertanyaan ya, how are you gitu ya, satu pertanyaan. Kita satu pertanyaan how are you. Oke. Jadi dan di sini kan kebanyakan Scottish descendant ya. Jadi di sini banyak banget Gaelic music. Iya, jadi kayak summer ini setiap Thursday itu selalu ada festival, kayak konser. Ada festival gitu ya. Iya, kita selalu ada konser di park kan, kayak barbekyuan nyanyi gitu kan. Nah, kadang di sana tuh ada tuh suka ada Gaelic, terus kadang ada orang yang suka nari-nari Gaelic itu loh, yang kaki-kaki itu loh. Oke. Tap dance kayak tap dance. Iya, kayak gitu. Karena di sini kalau summer meriah lah pokoknya, walaupun kota kecil. Dan orang-orangnya rata-rata friendly semua. Ya, cuman memang kalau anak mudanya yang sesama uni, kadang ada beberapa yang nggak terlalu ngomongan sih. Tapi ada juga yang baik. Saya punya kok kayak Canadian friend yang dari bachelor degree gitu, karena dulu kan satu dorm ya. Ya, kita juga lumayan dekat kayak gitu sama teman-teman lain gitu. Tapi kalau orang tuanya baik-baik. Ya. Nah, tadi dari si Steffi nanya nih, cara cek iklan room rental kan tadi yang seperti Dr. Priska bilang kan harus benar-benar milih kan ya, nggak sembarangan. Nah itu jadi tipsnya apa sih supaya maksudnya kan kita tidak bayar dulu tapi ditipu kan ya, seperti ada kan suruh bayar dulu kadang. Nah supaya nggak ada seperti apa itu? Kalau misalkan room rental, kalau pengalaman saya di sini ya, kalau ada orang minta uang sebelum kita datang, itu udah patut curiga. Karena apa? Di sini itu bukan sesuatu yang legal kalau misalkan orang nggak datang lihat tempatnya dulu, terus main kasih duit, main ngetek tempat. Biasanya kalau orang yang baik dan benar, mereka itu nggak mau kayak begitu. Mereka maunya, yuk kita lihat bareng-bareng, gue lihat dulu lo orangnya gimana, ya terus kita lihat orang owner landlordnya gimana, terus habis itu baru seperti itu, ya udah, kalau misalkan deal ya deal, baru ntar nanti kita deposit uang, terus termasuk damage deposit lah, kalau ada perlu damage deposit, terus habis itu partial payment atau apa terserah, tapi dari agreement-nya harus awal dari itu. Kalau misalkan ada orang tiba-tiba misalkan cari di Kijiji gitu misalkan, terus tuh orang bilang, oh ya saya minta uangnya dulu ya untuk kamu bisa masuk list. Ada tuh waktu itu kayak begitu, dan di grup Cape Breton Community sempat di-share, hati-hati ya nih orang scammer. Nah biasanya kalau kayak begitu-gitu yang minta duit di awal itu harus hati-hati. Oke. So, sis kalian yang terutama mau nyari cost accommodation ya harus benar-benar hati-hati dan benar-benar dicek dulu nih. Seperti apa harus ini ya, harus kayak di camp dulu nih kayak kadang kan kalau misalnya kita ngomong kalau ngomong aja kan tadi seperti Dr. Priska bilang kamarnya retak atau kamarnya terlalu kecil seperti itu ya. Betul, dan itu harga 450 mahal kan, nggak worth it gitu loh. Ya itu juga harus dilihat tuh, walaupun itu bukan scam ya. Ya, itu perlu dicek and recheck lagi. Nah ini dari sis Ana C Pongoh ya. Chance kerja accounting kira-kira gimana di sana, Dr. Priska? Masih banyak accounting di sini banyak sih, banyak karena saya juga pernah kan waktu itu baru aja diskusi sama my Canadian roommate juga. Bilang kalau accounting itu untuk jadi seorang accountant banyak duit di sini. Berapa puluh ribu ya per tahun. Pokoknya berapa $10,000 per tahun lah untuk pendapatannya. Untuk industri healthcare accounting pasti masih dibutuhkan banyak di sana. Iya, betul. Masih dibutuhkan. Healthcare aja. Iya, healthcare management aja setahun bisa dapat $30,000. Iya. 30,000 sampai 50,000 range ya.
Iya. Nggak salah deh ambil ambil. Iya, kan research dulu. Iya. Research dulu kan maksudnya Nah ini apa nih, ya? Kalau nggak dapat cuan iya gimana bener. dong? Tipsnya Bro Nggak Ensis. bisa hidup dong gue. Iya, makanya nih, Bro Ensis kalian nih salah satu tipsnya sebelum berangkat Kanada itu pilih dulu major dari research dulu ya. Jadi kira-kira mau ngambil apa nih dan sesuai nggak nih sama karakter kita. Terus apa job search-nya seperti apa. Nah itu tuh penting. Gimana ya kan Dokter Priska ya? Iya betul, 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 betul. Nah waktu ini sekarang waktu visa kemarin lancar-lancar aja kah sampai ke ini apa bandara ya? Ada ini Oh nggak iya, susah nggak sana waktu itu? Visa lancar jaya ya. Waktu itu kan kita apa Turunnya ya? di mana Waktu waktu itu? saya ngurus sama Ko Andrew kayaknya cuman 4 bulan Ya, ya. 4 bulan semuanya kayaknya. sudah langsung Iya, ini ya mau terbang. Nah, waktu di bandara iya. sendiri seperti apa? Padahal waktu itu Rejection-nya tuh tinggi ya, itu Priska ya. ya walaupun rejection-nya tetap tinggi sih memang. Di bandara landing, Mm-mm. landing terus wah di imigrasi lama banget ya. Ngantrinya sih yang lama. Oh, antri yang Karena lama. Terus, iya banyak banget mungkin karena mereka baru buka border ya. ya, Terus ya, mereka kan harus cek COVID dulu lah. Enggak sih ya, saya ya, nggak kebagian ya, cek COVID ya, karena kan ya, cek COVID random kalau mau di ya, swab. ya, ya, Kayak ngantri dulu lah, terus habis itu harus pakai tanda stiker kan, kalau ya. misalkan di Oh, checklist oke. itu kan, kira-kira kamu ada gejala COVID nggak? Kalau nggak Ya, ada gejala COVID, kasih stiker di bahu hijau gitu, ya, sama pasportnya. ya, Nah, terus habis itu lanjut ke bagian imigrasi, ya. saya kebetulan dapat eh, orang yang baik sih interviewnya. Jadi saya itu dapat interview waktu itu kayak orang India deh. Terus dia kerja Oke. di imigrasi dan dia itu cuma nanya kuliah jurusan apa, Mhm. terus berapa lama di sini, Ya. terus habis itu nama universitas kamu apa, kayak gitu. Oh, Udah, 3 aja, udah ya. ya, that's it. Terus dia langsung oke, ini here's your student permit, here's your work permit. Karena kadang ada beberapa kan orang yang nggak dapat work Benar, permit, benar, cuma dapat benar, study benar, permit. benar, benar. Iya, jadi dia tahu kan nih work permit, nih student Yes. permit. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Ya udah welcome ya ke Kanada. Oke. Udah gitu doang. Itu waktu Tapi itu di emang ada Toronto ya? beberapa orang, ya Waktu di itu di Toronto. Toronto. Tapi ada beberapa orang waktu itu sebelum saya di interview tuh Oh. sama orang imigrasi juga. Ditanya proof of fund-nya berapa, Oh, suruh oke. keluarin bank statement, suruh keluarin offer letter-nya yang bejibun itu tuh yang terus harus keluarin Ya, kelasnya ada ya. tuh waktu itu biasanya yang Oh, ditanyain oke, begitu oke. kan Ya, pasangan ya, ya. Oh, tapi yang kalau ini yang keren. kayak Waktu waktu kebetulan itu sama couple. Dr. Priska pasangan yang ditanya itu ya, Pak? Iya, yang ditanya pasangan. Jadi kayak, ditanyanya detail. Terus ini apa nih work permit? Hmm. Dapatnya gimana? Terus ini gimana? Bener-bener ditanya detail banget. Ya Oh, oke. bersyukur sih Ya, ya, ya. Oke. dapet yang Jadi gitu. waktu itu smooth banget ya. Sebelum ke ini Iya, sebelum ke berarti kan ke Toronto dulu waktu itu kan ya. ya. Oke, oke. Nah, beda nggak? Maksudnya kan ke Toronto terus habis itu ke Nova Scotia sendiri kan kalau Mhm. Toronto kan basicnya industrial Yap, city ya. Nah kalau di ya. Cape Breton ini sendiri di Sydney sendiri apa sih? Maksudnya ada ini nggak kayak semacam apa ya? Kayak tempat tempat ini rekreasinya apa gitu? Hmm. Oke, kalau misalkan tempat rekreasi kayak mall gitu ya tetap Toronto paling menang lah Ya pasti betul karena ya. kan itu kan Oke. kota gede ya. Ya ya. Kota besar. Nah, cuman kalau saya sih gak gitu, gimana ya, Toronto suka nggak suka Terlalu sih ini ya, ya karena terlalu ya mikirnya sih mirip crowded. kayak Jakarta. Ya ya Mungkin segalanya convenient, terus job opportunity-nya juga gede. Cuman ya kan living cost-nya expensive. Saya di sana ya aja ya kayak di hotel aja mahal. ya benar. Terus sumpek saya rasanya kayak it's a busy city, it's Ya. just like people passing by. Yes yes Terus semua tuh it's all exactly. about like ya dan semua tuh fast 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 kan kayak Ya udah kayak Singapura aja lah kalau ya orang kerja itu bolak-balik tuh terus ya. Ya. kayak gurururut ya kayak gitu. Terus juga walaupun kota besar juga ada homeless people loh di sana. Ini Ya mirip juga aja ya lah kayaknya. kayak New York Ya City. New York City kan juga banyak homeless people tuh. ya Ya kayak gitu. Dan kalau di sini rekreasinya itu lebih ke nature yang kayak tadi betul saya ya bilang. ya Jadi kayak ke Cabot Trail ya atau ke laut
atau ke pantai kayak gitu. Tapi ya tapi ya juga nggak ada gedung tinggi sih. Jadi dia lebih apa ya, lebih nggak sumpek gitu loh kalau saya lihatnya. Ya, ya. Cuman memang kalau udah malam ya kayak kota mati aja, nggak Nah, hidup gitu loh. untuk transportation-nya seperti apa? Gampang nggak? Atau Dr. Priska ini ke kampusnya maksudnya deket nggak? Itu gimana untuk transportation? Jadi kalau di CBU itu kelas itu diadain di 2 tempat. Yang pertama di kampus sendiri. Ya. Yang kedua kita dapat course kelas gitu di Cineplex, kayak di Cinema Theater gitu. Oh gitu, menarik juga ya. Iya, Oh jadi benar-benar di Cineplex ya itu ya. Iya beneran di Cineplex nonton film. Nonton film. Kayak gitu. Iya, nggak nonton film juga sih. Maksudnya slide-nya di kayak layar di besar bioskop gitu loh. lah ya, di Iya. bioskop gede. Iya, kayak di bioskop gitu. Dan kalau Cineplex, kalau kelas di Cineplex enak, jujur. Karena deket sama tempatku. Karena itu kan di downtown-nya. Saya kan tinggal di downtown. Jadi ya tinggal jalan aja sebenarnya. Cuman kalau buat ke kampus, itu harus naik bus. Mau nggak mau, karena jauh. Karena dia agak di luar downtown lah. Kalau untuk transportasi sendiri gampang lah ya, untuk public transportation. Iya, tapi hari Minggu agak susah. Oh, karena jarang-jarang kayaknya. Iya, mereka they have less bus. Jadi cuma ada 2 bus apa 1 bus gitu yang beroperasi. Jadi datangnya setiap 2 jam gitu loh. Kalau hari Senin sampai Sabtu dia setiap 1 jam ada. Cuma mentok-mentok bus itu servisnya cuma sampai jam 10 malam maksimal. Oke. Iya. Kalau tren nggak ada ya? Tren nggak ada ya? Tren nggak ada. Oke. Iya. Tapi di sini kemana-mana dekat, jalan aja. Iya. Oke, it's nice then, right? Iya. Healthy. You can use biking or jalan ya, walking. Iya, you can just walk. Terus juga di sini banyak pemandangan bagus. Kayak deket depan aja udah ada apa ya? Saya cuma jalan seberang ke depan sini aja. Itu ada kayak tempat bisa lihat laut. Wow. Jadi kadang kalau hangout, jadi kadang kalau hangout sama teman-teman, kalau kita nggak mau keluarin duit gitu buat makan di luar, ya udah kita jalan-jalan aja di situ. Terus ada Big Fiddle kan, ada Big Fiddle yang biola gede itu. Nah itu di situ tuh, saya deket situ tempatnya. Jadi ya udah, kalau bosan jalan aja lihat laut. Kayaknya ininya lifestyle-nya ini ya, maksudnya enak gitu ya. Untuk lifestyle-nya gitu. Gak terlalu di sini busy. Retired soalnya banyak orang tua kan. Oke. Untuk retired city nice lah ya. Iya, jadi orangnya peaceful semua. Makanya nih banyak imigran diminta datang nih ke Sydney ya, terutama ya. Betul, karena untuk gak cuma belajar ekonomi. tapi juga untuk ekonomi. Nah ini dari Sis Steffi nih, gimana ada apps nggak untuk cek jadwal busnya? I'm afraid not. Jadi di sini cuma ada no apps. Di sini cuma ada yang namanya CBRM Transit. Jadi search aja di Google cbrmtransit.com. Jam-jamnya aja mungkin ya, ada jam sekian. Iya, tapi lama-lama hafal sendiri sih. Iya, simple ya. Iya, soalnya simple. Intinya setiap 1 jam datang gitu. Bis nomor tinggal ingetin nomor berapa aja kali ya, bus nomor berapa pokoknya, sampai kelilingnya ke kemana aja gitu kan. Iya, ke kampus bisa di nomor 1, nomor 13, nomor ini ya. Waduh. Langsung aja. Udah mau 1 jam nih. Ada yang mau nanya lagi nggak, Bro and Sis sekalian? Mumpung nih. Nah, ini ada tanya dari Sis Fitri. Kuliah di Cape Breton sudah include dapat PGWP kah? Otomatis ya, karena public school otomatis, kan? Karena dia public university. Iya, itu public university malah. Iya, course-nya kan 2 tahun. Ya, berarti ntar dapat 3 tahun, of course. Ya, untuk Sis Fitri ya, kalau mau sekolah ke Breton bisa ke Maple nih, silakan. Bisa ini juga ya. Ini udah pas nih 1 jam. Waktunya juga malam juga nih, jam berapa? 1:30 ya? 1:30. Nggak apa-apa, besok kerjanya sore. Ya, tanya ini IG-nya apa nih? IG-nya bisa ada yang mau langsung kontak. Itu di Instagram itu
studi ke luar negeri. Aku nggak bisa lebih. Ya makanya ini dulu kalau mau ini apa ad-nya ini ad nih sekalian sis, ad studi ke luar negeri sekalian Maple. Jadi bisa langsung. Itu ada sering kok Dr. Priska ini. Iya. Dr. Priska ngetek ya. Kalau misalnya apa? Terima kasih banget nih waktunya Dr. Priska bisa Thank you. ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bisa kita undang lagi nih. Apa kalau ini apalagi nih. Banyak udah. Untuk semoga next step-nya kan kalau misalnya udah welcome to Canada itu beda lagi nanti. Welcome to kalau udah dapet PR ya. Iya, ini deh ya semoga ya kita mendoakan supaya semoga ya sukses lah di sana gitu ya. For everyone. Ya, so ini terakhir nih apa ya statement terakhir ya, finish statementnya apa nih dari Dr. Priska nih kayak tipsnya untuk bisa ke sana gitu ya. Tipsnya untuk bisa ke sana. Untuk bisa ya seperti Dr. Priska lah, study and live paling enggak di sana bisa survive. Sebelum ke Kanada gitu maksudnya. Ya betul. Ya research. Yang pertama sih harus research dulu ya. Research gak hanya sekedar tentang apa major yang dipilih, nggak hanya itu aja sih. Tapi juga harus benar-benar cari kira-kira kamu bisa survive nggak di Kanada dengan itu. Terus habis itu yang pertama. Terus yang kedua, ya take your time kalau buat cari-cari hal seperti itu karena it's a big decision ya. Kita kan nggak hanya balikin telapak tangan ya untuk pergi ke luar negeri dan itu banyak tanggung jawabnya juga dan harus tahu gitu loh. Apakah tujuan ke luar negeri itu untuk apa sih gitu loh? Apakah kamu cuma pingin study terus kamu balik Indonesia atau kamu pingin study terus kamu pingin kerja tapi nggak perlu PR gitu misalkan ya kan ada orang yang suka kayak gitu kan biar pindah-pindah negara gitu misalkan atau memang pingin stay di negara itu gitu dan ya apapun yang terjadi misalkan ya ada plus minus ya semua negara kan nggak ada yang sempurna gitu kan tapi ya kamu terima gitu loh apapun resikonya kamu tinggal di situ kayak gitu. Nah kalau udah jelas inginnya apa sih itu akan lebih gampang dibandingin kayak gak jelas cari sana sini kan karena juga cari sana sini juga buang waktu loh sebenarnya. Dan dari persiapan itu kan Dr. Priska udah persiapin selama berapa tahun tuh? 2 tahun plus 6 bulan. Ya. Itu poinnya gitu ya. Semoga persiapan gitu ya. Dr. Priska ya. Betul. Iya, dan mental. Ya, dan mental. Oke. Thank you banget nih sharingnya thank you banget Dr. Priska untuk sharingnya. Fluensis sekalian kalau untuk apa mau sama-sama. Pengen tahu lebih lanjut Maple silakan di add ya Instagram kita studi ke luar negeri dan juga kita Fluensis bisa lihat video-video kita di YouTube channel kita di Maple Channel. Nanti video ini kan akan kita record dan bisa Bro Ensis lihat nanti ya. Oke. Terima kasih Bro Ensis sekalian. Selamat morning all and thank you Dr. Priska. Have a good night. Good night. Yeah, good night from here. Yes. Bye. Bye-bye. Thank you all. Hope it helps. Bye. Have a good day. Bye-bye. Have a good day. Bye.